Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fradadika Raharja dengan NIM 141220026. Di sini saya akan mempresentasikan pengukuran produktivitas dengan metode objektif matriks. Dan dosen pengampu saya adalah Bu Erni Puspanantasari Putri. Apa itu objektif matriks? Objektif matriks atau disingkat dengan OMAX adalah sistem pengukuran produktivitas parsial yang dikembangkan oleh James Ehrlich. Fokusnya ada pada pengukuran kinerja di tiap bagian perusahaan, menggabungkan beberapa kriteria produktivitas dalam sebuah matriks objektif yang relevan dengan fungsi unit. Di sini adalah contoh studi kasus, yaitu menentukan perusahaan dan indeks produktivitas pada perusahaan PT Eurek Aba Panel. Di sini kita akan mencari input atau beberapa kriteria. Kriteria yang pertama yaitu bahan baku, kriteria yang kedua tenaga kerja, kriteria yang ketiga adalah mesin, dan kriteria yang keempat adalah energi. Di sini kita mencari input dan outputnya terlebih dahulu, yaitu kita masukkan ke dalam tabel. Pada kriteria 1 kita menemukan data 88.907, dan untuk outputnya yaitu 589.702. Dan langkah selanjutnya adalah rasio performance sama dengan output dibagi dengan input. Setelah itu pada kriteria 1 untuk mencari nilai performance setiap kriteria, yaitu pada bulan Januari ya 88.000 yang saya tandai kuning ini dibagi dengan output 589.702. Nah, lalu di sini akan muncul hasil 7,49. Dan untuk bulan Februari caranya juga sama. Kriteria 1 dibagi dengan outputnya. Oke, lalu untuk kriteria 2 juga sama, kriteria 3 juga sama, kriteria 4 juga sama. Langkah-langkahnya sama. Dan untuk perhitungan rata-rata dan standar deviasi pada kriteria 1, rata-ratanya tadi setelah kita cari hasilnya, yaitu kita inputkan ke dalam sini dan kita cari rata-ratanya. Dan untuk mencari rata-ratanya adalah total dibagi dengan periode bulan ini. Di sini terdapat berapa bulan? Di sini terdapat 16 bulan, maka total dari X1 adalah 150,81 dibagi 16 sama dengan 9,42. Nah, begitu juga dengan XI dikurangi average kuadrat. Caranya juga sama seperti X1, dan X2 juga sama, X3 dan X4. Dan untuk standar deviasinya di sini juga kita total semuanya. Lalu untuk standar deviasi yang di bagian tabel paling bawah ini itu hasil pengelompokan input dan standar deviasi dan rata-rata. Input 1 mendapatkan nilai 3,9 sekian dan rata-ratanya juga 9,42 sekian. Begitu juga dengan input yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Lalu untuk rumus batas kontrol atas dan bawah, BKA dan BKB-nya, yaitu di sini ada rumus untuk menghitung DA-nya, yaitu DA adalah degree of accuracy terhadap standar deviasi dibagi rata-rata. Lalu untuk CL confidence level, yaitu 1
dikalikan degree of accuracy DA. Lalu untuk BKA nya sama dengan rata-rata average ditambah K dikalikan standar deviasi. Untuk batas kontrol bawah BKB rata-rata average dikalikan K standar deviasi. Untuk tabel di bagian bawah ini adalah tabel total perhitungan BKA dan BKB setiap kriteria. Jadi tadi yang sudah kita kumpulkan data-datanya yang ada di sini, yang biru-biru. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Rata-rata masuk ke rata-rata. Begitu juga dengan standar deviasi yang ada di sini, kita masukkan juga ke dalam sini. Kita kelompokkan menjadi satu. Begitu pula dengan BKA, BKB menggunakan rumus berikut. Lalu untuk menentukan target, yaitu menetapkan sasaran akhir skor 10. Nah, skor 10 merepresentasikan batas kontrol atas BKA, yaitu ambang produktivitas tertinggi yang ditetapkan sebagai tujuan ideal. Dan yang kedua, menetapkan sasaran jangka pendek, skor 3. Rata-rata average dari setiap indikator yang telah dikumpulkan selama 12 bulan terakhir. Mohon maaf, di sini 12 bulan terakhir, ini seharusnya 16 bulan terakhir. Dan untuk menetapkan ambang produktivitas terendah, skor 0. Skor 0 ditentukan oleh batas kontrol bawah BKB, yakni nilai produktivitas minimum yang masih dapat diterima. Lalu untuk menentukan nilai produktivitas realistis, nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skor 1 dikurangi skor 1 sampai 2, maaf, dan skor 4 sampai 9. Skor-skor tersebut diimplementasikan dengan rumus berikut. Interval ya, 0 sampai 3 sama dengan 3. Untuk interval 3 sampai 10 itu sama dengan 7 hasilnya. Dan untuk BKA nya, yaitu BKA dikurangi BKB dibagi 3 dari interval, dan BKA dikurangi BKB itu dari interval dan interval 7. Dan untuk nilai produktivitas realistis ini kita kumpulkan menjadi satu dari data-data yang sudah kita hitung tadi. Untuk intervalnya BKA dan BKB pada input 1, 2, 3, dan 4. Untuk BKA nya ya, kita mendapatkan nilai 13,342. Itu dari sini. Di sini. Lalu untuk menentukan nilai bobot kriterianya, yaitu kita lihat dari tingkat prioritasnya, yaitu yang pertama, kriteria 1 sama penting dibanding dengan kriteria 2. Dan yang kedua, kriteria 1 sedikit lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Dan nilai yang kelima, kriteria 1 lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Yang ketujuh, kriteria 1 sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Dan yang kesembilan, kriteria 1 jauh sangat penting dibanding dengan kriteria 2. Dan untuk nilai 2, 4, 6, 8, kriteria 1 berada di nilai tengah-tengah. Menentukan bobot tiap kriteria ditekankan pada penentuan nilai prioritas kriteria dengan membandingkan mana lebih penting antar kriteria. Tabel skala prioritas kriteria yang digunakan. Nah, untuk nilai performa untuk output dan inputnya, di sini kita menemukan dari bulan Januari tadi yang sudah kita hitung,
Ya, di sini kita kelompokkan. Dan untuk tabel yang ke-9 ini adalah pengelompokan tadi yang sudah kita hitung juga, nilai BKA, rata-rata BKB bobot dan interval. Lalu untuk tabel dan skalanya, ini tabel Januari. Pada kriteria 1 kita menemukan 7,49, kriteria 2 1056,81, kriteria 3 1145,05, dan kriteria 4 1241,48. Dan ini adalah hasil dari BKA yang sudah kita hitung. Di performance tabel Januari kita mendapat poin 10 987654321 hingga 0. 0 ini adalah bagian dari BKB. Untuk menentukan bobot, untuk sebelah kanan ini adalah grafik pencapaian kerja dari bulan 1 hingga bulan 16. Sebenarnya untuk tabel di sebelah kiri ini itu dimulai dari Januari 2024 hingga bulan April 2025. Jadi totalnya ada 16 bulan, cuman di sini saya inputkan beberapa saja karena kurang lebih caranya hampir sama. Dan untuk menentukan bobot kriteria ditekankan pada penentuan nilai prioritas kriteria dengan membandingkan mana yang lebih penting antar kriteria. Tabel skala prioritas kriteria yang digunakan. Sekian, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum.